Tolong kamu jawab yang jujur. Jangan bohongin aku lagi. Kesedihan mendalam kembali menyelimuti hati Mirsa. Sejak mengetahui bahwa golongan darah Akira sama persis dengan dirinya, pikirannya tidak pernah tenang. Setiap kali mengingat wajah Akira, ada perasaan hangat sekaligus sakit yang menghujam dadanya. Seperti melihat bayangan masa lalu yang selama ini ia yakini sudah hilang untuk selamanya. Dalam diamnya, Mirsa terus memutar kembali setiap potongan ingatan tentang anaknya yang dulu diberitahu telah meninggal. Semua terasa janggal, mulai dari cara Radit menyembunyikan kabar itu, hingga berbagai keanehan yang kini perlahan terungkap. Air mata menetes pelan di pipinya saat keyakinan itu semakin kuat. Akira bukan anak orang lain, melainkan Nisa, anak kandungnya sendiri yang dulu ia lahirkan dengan penuh perjuangan. Dengan hati bergetar, ia akhirnya meminta Radit bicara jujur. Ia tidak lagi sanggup hidup dalam kebohongan. Suaranya pelan, namun penuh tekanan dan luka. Ia menatap Radit dengan mata yang merah, berharap ada kejujuran yang keluar dari mulut seseorang yang pernah sangat ia percaya. Tidak ada kemarahan, yang tersisa hanya rasa hancur dan kecewa karena semua kebenaran disembunyikan darinya begitu lama. Namun di balik permintaan itu, Mirsa juga takut. Takut jika kebenaran yang akan ia dengar nanti benar-benar menghancurkan sisa kepercayaannya terhadap orang yang dulu ia lindungi. Dalam hatinya, ia berdoa agar semua ini segera berakhir, agar ia bisa memeluk anaknya lagi tanpa rasa bersalah dan tanpa ada lagi dinding kebohongan yang memisahkan mereka. Malam itu, suasana menjadi sunyi. Hanya terdengar suara tangis tertahan dan keheningan yang menyayat hati. Mirsa menunggu jawaban yang bisa mengubah segalanya. Antara kelegaan karena akhirnya tahu kebenaran, atau luka baru karena sadar selama ini ia telah ditipu oleh orang yang paling ia percayai. Ketegangan antara Mirsa dan Radit semakin memuncak ketika pembicaraan mereka berlanjut lewat telepon. Setelah pertemuan sebelumnya yang meninggalkan luka mendalam, Mirsa tidak bisa diam begitu saja. Suaranya bergetar menahan emosi, namun ketegasan dan keyakinan terpancar dari setiap kata yang ia ucapkan. Ia tidak ingin lagi mendengar alasan atau penjelasan yang berputar-putar. Yang ia butuhkan hanyalah satu hal: kejujuran. Radit di sisi lain tampak bimbang. Nada suaranya berat, tertekan oleh rasa bersalah yang selama ini ia pendam. Ia tahu kebohongan itu telah menghancurkan banyak hal. Kepercayaan Mirsa, kebahagiaan mereka, bahkan masa depan anak yang seharusnya mereka besarkan bersama. Setiap kali Mirsa menyebut nama Akira, dadanya terasa sesak. Ia sadar bahwa semua rahasia yang disimpannya kini hanya memperpanjang penderitaan. Percakapan mereka berubah menjadi ajang pertarungan batin. Mirsa dengan air mata yang menetes tanpa suara, berusaha tetap tenang meski hatinya remuk. Radit di ujung telepon berulang kali menarik napas panjang, seolah mencari kekuatan untuk berkata jujur. Ketegangan terasa begitu nyata. Sunyi di antara jeda percakapan terdengar seperti beban berat yang menekan keduanya. Dan akhirnya, setelah sekian lama menahan, Radit mulai terbuka. Suaranya lirih, namun setiap kata terasa seperti pisau yang menggores hati. Ia mengakui semuanya, bahwa Akira memang Nisa, anak kandung mereka yang dulu ia sembunyikan kebenarannya. Ia mengaku takut kehilangan Mirsa. Takut kehilangan segalanya, sehingga memilih berbohong. Di seberang sana, Mirsa terdiam lama. Tangisnya pecah, bukan hanya karena marah, tapi juga karena lega. Akhirnya kebenaran itu keluar dari mulut Radit sendiri. Semua yang ia curigai kini terbukti benar. Meski hatinya hancur, setidaknya ia tahu satu hal. Ia tidak salah mengenali darah dagingnya sendiri.
Pertentangan ini membuat suasana semakin panas. Tidak hanya antara Mirsa dan keluarga Radit, tapi juga di antara orang-orang di sekitar mereka. Kebenaran tentang Akira kini menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Dan setiap orang mulai bersiap menghadapi akibat dari rahasia besar yang perlahan terbuka. Namun masalah menjadi semakin rumit ketika Pak Pramana dan Nurma, ibu dari Radit, mengetahui keinginan Mirsa untuk merebut kembali Akira. Keduanya menentang keras hal itu. Bagi mereka, keluarga Radit dan Karina sudah utuh, dan tidak boleh diganggu dengan pengakuan masa lalu yang dianggap akan merusak segalanya. Pak Pramana yang selama ini dikenal tegas, merasa tindakan Mirsa hanya akan membuka aib lama yang seharusnya terkubur. Ketakutan dan perjuangan Mirsa yang kini bertekad merebut kembali darah dagingnya sendiri. Kini tekad Mirsa sudah bulat. Tidak akan ada lagi yang bisa memisahkan dirinya dari anak kandungnya. Setelah melalui begitu banyak penderitaan dan kebohongan, ia merasa cukup menanggung luka yang diciptakan oleh orang-orang yang telah memanipulasi hidupnya. Air matanya sudah habis, hatinya sudah terlalu lelah. Dan kali ini ia berdiri dengan kekuatan yang berbeda, kekuatan seorang ibu yang ingin melindungi darah dagingnya sendiri. Sejak mengetahui kebenaran bahwa Akira adalah anak kandungnya, Mirsa tidak bisa tenang sedetik pun. Bayangan masa lalu terus menghantuinya. Saat ia dipaksa percaya bahwa anaknya telah meninggal. Saat ia berjuang sendirian dalam penjara tanpa tahu bahwa bayi kecilnya masih hidup di luar sana. Semua pengorbanan yang dulu ia lakukan untuk melindungi orang lain kini terasa sia-sia. Dan yang tersisa hanyalah penyesalan serta dorongan untuk memperbaiki segalanya. Meski Pramana dan Karina berusaha menutupi kenyataan dengan 1000 alasan, Mirsa tidak mudah dibodohi lagi. Ia mulai mengumpulkan bukti, menghubungi pihak rumah sakit, mencari dokumen lama yang bisa memperkuat posisinya secara hukum. Reza pun tetap berada di sisinya, memberikan dukungan penuh dan memastikan Mirsa tidak sendirian menghadapi situasi rumit ini.